Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai global halal industry dan topik yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah lembaga halal luar negeri. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sekalian, jadi kita akan mempelajari lembaga halal di luar negeri sebagai lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai lembaga halal yang ada di Indonesia. Di Indonesia, kita sudah tahu bahwa ada sebuah lembaga sertifikasi halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat BPJPH. Dan teman-teman di pertemuan sebelumnya juga sudah belajar kira-kira bagaimana ya caranya suatu UMKM mempersiapkan dokumen guna mengusulkan sertifikasi halal untuk produk yang sedang diusahakan. Begitu. Eh, dan apakah lembaga sertifikasi halal hanya ada di Indonesia? Ternyata tidak ya, teman-teman. Di luar negeri sana itu juga eh, ada proses sertifikasi halal begitu ya, dan ada lembaga-lembaga yang memang didirikan di negara-negara tersebut yang memiliki kewenangan untuk memproses sertifikasi halal yang diterbitkan. Baiklah, saya akan membagikan PowerPoint sebagai bahan penjelasan saya pada kesempatan ini. Baik, inilah materi mengenai lembaga halal luar negeri ya. Jadi ada dua macam subbahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal luar negeri. Kemudian yang kedua, kelembagaan sertifikasi dan labelisasi halal luar negeri. Ya. Sebagai pendahuluan, kita perlu tahu bahwa agama Islam dan pemeluknya yang disebut Muslim adalah agama dengan pemeluk terbesar di dunia kedua ya setelah Kristen gitu. Dan setiap tahunnya itu mengalami perkembangan. Menurut Pew Research Center berdasarkan penelitian atau sensus yang mereka lakukan ya berdasarkan riset mereka diprediksi bahwa sampai 2050 itu Muslim justru malah akan apa ya lebih banyak begitu ya lebih banyak daripada Kristen terkait dengan pemeluk agamanya gitu. Jadi ada tren positif untuk kenaikan pertumbuhan Muslim di dunia begitu. Nah, itu menjadi satu hal penting mengapa sertifikasi halal itu tidak hanya dikembangkan di Indonesia, tetapi juga dikembangkan di negara-negara lainnya, meskipun negara tersebut adalah minoritas Muslim. Yang mengingat tadi ya bahwa populasi Muslim akan terus bertambah setiap tahun menurut riset. Nah, selanjutnya ternyata juga ada sosialisasi bagaimana halal ini dijadikan sebagai gaya hidup, sebagaimana vegan, sebagaimana vegetarian, begitu ya. Em, Tidak dikaitkan dengan agama, tapi dikaitkan dengan lifestyle gitu. Nah, sehingga ada dari box halal ini ya menjelaskan alasan-alasan bagi seorang non-Muslim untuk mengonsumsi produk halal, yaitu ada 6. Ya. Yang pertama, halal adalah proses penyembelihan yang less painful for animals. Jadi penyembelihan dengan tata cara syariah yang halal itu secara riset, secara ilmiah terbukti lebih tidak sakit dibandingkan kita membunuh hewan gitu dengan peluru, dengan panah dan lain-lain. Kalau disembelih itu hewan cenderung tidak merasa sakit dan itu sudah ada penelitiannya, ya. Nah, kemudian yang kedua, halal animal is always fed on vegetarian food and grass. The such meat is rich in vitamins gitu. Jadi sapi, kambing, hewan-hewan yang halal itu mayoritas makanannya adalah tumbuhan, rumput yang kaya akan vitamin, mineral, begitu ya, daging-dagingnya. Karena makanannya juga bagus. Berbeda dengan
hewan-hewan yang diharamkan oleh syariat Islam seperti babi dan lain-lain itu makanannya cenderung tidak terkontrol, jorok, kotoran-kotoran begitu ya, sehingga itu tidak bagus. Kemudian yang ketiga, daging-daging halal itu tidak hanya sehat untuk badan kita, tetapi juga lebih hemat gitu. Kemudian selanjutnya halal meat lacks blood. Jadi daging yang disembelih dengan tata cara penyembelihan yang syar'i, yang sesuai syariat, itu darahnya cenderung lebih sedikit yang terkandung di dalamnya, sehingga it tastes better than other meat. Jadi lebih enak rasanya dibandingkan daging lain, gitu ya. Kenapa? Karena darah itu mengandung asam laktat, ya, lactic acid, which can negatively affect the taste of meat. Jadi kalau dagingnya mengandung banyak darah, itu berarti di dalamnya ada banyak asam laktat yang mana itu akan berpengaruh secara negatif terhadap kelezatan daging itu sendiri. Ya, kemudian yang selanjutnya, what we eat has an impact on our thoughts and brain. Jadi you are what you eat itu betul sekali adanya ya. Kalau kita makan makanan yang bergizi, maka insya Allah badan kita juga akan menjadi badan yang powerful, aktif gitu ya. Beda dengan kalau kita selalu makan junk food, kita akan menjadi malas, pemalas, mager ya, berat badan kita naik signifikan dan lain-lain. Dan selanjutnya, jadi ini ada memang ada penjelasannya juga ya di sini. Halal meat is free from antibiotics, growth hormones, antibiotics, and preservative. Jadi yang namanya daging halal itu cenderung lebih sehat, cenderung lebih bergizi dan bernutrisi, bebas dari bahan-bahan tambahan. Kemudian alasan yang terakhir bagi seorang non-Muslim untuk mengonsumsi daging halal adalah animals killed using non-halal methods might contain E. coli poisoning, bacteria, and other harmful and filthy substances. Jadi, daging-daging yang diproses dengan tata cara yang tidak sesuai syariat itu cenderung mengandung tadi selain lactic acid ya, asam laktat, yang kedua ada bakteri E. coli gitu, bakteri yang biasanya ada di kotoran-kotoran tinja dan lain-lain ya, bakteri and other harmful. Pokoknya intinya ada banyak kuman di daging-daging dan banyak bakteri di daging-daging yang tidak disembelih dengan tata cara yang halal atau sesuai syariat. Nah, inilah alasan logis terlepas dari alasan keagamaan yang mendasari pentingnya orang non-Muslim itu juga mengonsumsi makanan yang halal. Kemarin kita juga sudah mempelajari beberapa ayat ya, yang mana makanan halal itu memang dari ayat Al-Quran itu ditujukan perintahnya untuk seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nas, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bukan hanya ya ayyuhal muslimun, tapi untuk seluruh manusia yang beriman. Nah, nah, kemudian kebutuhan lembaga halal berdasarkan beberapa alasan tadi ya. Alasan pertama karena populasi muslim terus bertambah, alasan kedua ternyata bahwa orang non-muslim pun bisa merasakan manfaat dari mengonsumsi makanan halal ya. Maka kebutuhan lembaga halal itu juga harus diperhatikan gitu ya. Mengapa? Karena kebutuhan akan ketersediaan lembaga sertifikasi dan labelisasi halal tidak hanya berlaku bagi Indonesia, akan tetapi berlaku bagi seluruh negara anggota Organisasi Kerjasama Islam dan negara non-OKI yang memiliki perhatian kepada industri halal. Nah, kebutuhan terhadap lembaga halal tersebut terutama disebabkan kesadaran bahwa pertama, pemeluk agama Islam akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu juga tadi ya bahwa ada kesadaran dari non-muslim untuk mengonsumsi makanan halal dilihat dari aspek kesehatan ya sehingga akan mengakibatkan peningkatan permintaan produk halal. Mengenai berlakunya Undang-Undang Jaminan Halal Nomor 33 Tahun 2014 serta menunggu peraturan dan prosedur baru pengakuan lembaga sertifikasi halal yang disusun oleh MUI, maka LPPOM MUI mengacu pada daftar lembaga sertifikasi halal luar negeri yang tercantum di website LPPOM MUI. Namun sekarang sudah ada update ya. Jadi bahwa update-nya itu dulu kan lembaga sertifikasi halal luar negeri dilakukan kerjasamanya dengan LPPOM MUI. Nah, kalau sekarang sudah kerjasamanya itu dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal langsung. Ya. Sehingga ada pembaruan pasal, pembaruan peraturan.
Sesuai pasal 122 PP atau peraturan pemerintah ya 39 tahun 2021, kerjasama internasional berupa saling pengakuan sertifikat halal dilakukan dengan lembaga halal luar negeri atau LHLN yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal. Pada pasal 123 diatur bahwa sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri tersebut dapat diterima sebagai pemenuhan sertifikat halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan sertifikat halal yang berlaku timbal balik gitu. Jadi intinya eh, keberterimaan sertifikat halal yang berlaku timbal balik contohnya begini. Contohnya kita ada produk impor begitu ya. Misalkan ini produk impor dari luar negeri masuk ke Indonesia, kemudian di situ tertera label halalnya itu dari lembaga luar negeri yang ada di sana, maka itu langsung akan diterima di Indonesia tanpa harus ada sertifikasi halal lagi. Gitu. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau ada kita ekspor ke luar negeri ya, kemudian di situ ada label halalnya BPJPH, label halalnya Indonesia, maka di negara yang bersangkutan itu juga harus diterima, tidak usah disertifikasi halal lagi. Ya. Begitu. Itu kalau memang sudah ada MOU, sudah ada MRA gitu ya, antara BPJPH dengan LHLN. Nah, ada 10 kriteria yang harus dipenuhi oleh lembaga halal luar negeri untuk melakukan kerjasama dengan BPJPH. Yang pertama adalah ditinjau atau akan dilihat struktur organisasinya oleh BPJPH. Lembaga halal luar negerinya harus punya struktur organisasi. Ya. Yang kedua, harus memiliki daftar Dewan Syariah. Gitu. Jadi kalau ada dari Australia, begitu ya, kemudian dari mana em, Amerika, begitu harus ada harus ada Dewan Syariahnya. Kemudian harus ada daftar auditor halal dan juga biografi dari auditor halal yang terdaftar. Ya. Kemudian yang keempat, ada ruang lingkup inspeksi produk halal berdasarkan kompetensi dan penilaian akreditasi kesesuaian halal. Jadi ada inspeksi produk halalnya itu ada ruang lingkupnya dijelaskan. Kemudian kompetensi dan penilaian akreditasi kesesuaian halal juga dijelaskan. Jadi selain tadi harus ada nama auditornya, ada biografinya, punya kompetensi apa sih auditor itu untuk bisa mensertifikasi halal gitu ya. Kemudian dilanjutkan juga ruang lingkup inspeksi produk halalnya di bagian mana saja. Kalau kemarin kan kalau teman-teman yang sudah mencoba melihat dari dokumen SJPH, di situ ada kriteria bahan, begitu ya. Kemudian ada kriteria PPH atau proses produksi halalnya. Nah, itu juga harus disertakan di lembaga halal luar negeri yang ingin bekerja sama dengan BPJPH. Kemudian yang kelima, bukti pengakuan negara setempat tentang keberadaan lembaga halal. Jadi ada lembaga halal tersebut ada buktinya kalau diakui oleh negara ya. Kemudian bukti pengakuan negara setempat sebagai lembaga keagamaan Islam. Jadi lembaga halalnya itu ada backingannya lembaga keagamaan Islam. Contohnya mungkin kalau di Indonesia ada backupnya yaitu Majelis Ulama Indonesia ya atau MUI. Nah demikian juga di negara lain yang mendirikan lembaga halal itu juga harus ada em, dewan syariahnya, harus ada juga backup bukan backup ya, backingan gitu. Backingannya lembaga keagamaan Islam yang resmi berada di negara tersebut. Kemudian yang ketujuh, bukti pengalaman kerjasama lembaga halal dengan berbagai negara atau institusi. Ya, jadi bukti bahwasanya lembaga halal yang Australia misalnya itu ya itu juga selain mau mengajukan kerjasama dengan BPJPH, itu juga ternyata ada kerjasama dengan lembaga halal luar negeri yang lain. Kemudian yang kedelapan, bukti sertifikat halal dikeluarkan dan masih berlaku. 9, bukti akreditasi dari Badan Standar Nasional ISO 17005, 17065 dan ketentuan syariah, serta 10, bukti memiliki laboratorium kerjasama atau terakreditasi oleh ISO 17025 dan memiliki alat PCR untuk identifikasi DNA babi, DNA anjing ya, untuk identifikasi DNA lah. Dan gas kromatografi untuk penentuan kadar etanol ya, untuk mengidentifikasi homer dalam kandungan yang diproduksi gitu.
Ya, inilah 10 kriteria yang harus dipenuhi oleh LHLN untuk melakukan kerjasama dengan BPJPH. Kemudian, selanjutnya ada kabar terbaru ya, gelaran Halal 20 Halal World 2023 di hari kedua membuahkan hasil penting dalam penguatan kerjasama global jaminan produk halal dengan ditandatanganinya Mutual Recognition Agreement atau MRA antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama dengan 37 lembaga halal luar negeri. Gitu. Jadi ada MRA. Ya. Dari 37 lembaga halal luar negeri yang ada yang kemudian melakukan tanda tangan MRA dengan BPJPH itu di split lagi. Jadi ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah lembaga halal luar negeri yang sudah eh, betul-betul sudah saling ACC gitu ya, sudah saling mengakui dan saling menerima sertifikat halal antar lembaga halal tersebut. Ada berapa? Ada 9. Ada 9 LHLN per akhir 2023 tahun lalu. Ya, itu yang terbaru. Yang mana sudah di-ACC oleh BPJPH bahwa kalau ada barang impor dari luar negeri yang di kemasannya tertera label halal dari 9 LHLN ini, itu akan langsung approve. Tidak usah disertifikasi halal lagi di Indonesia. Apa saja? Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah 28 LHLN yang baru sekedar ada kesepakatan untuk percepatan penyelesaian asesmen. Jadi 28 yang lainnya itu masih dalam proses, tapi ternyata masih ada verifikasi, ada dokumen dari 10 kriteria tadi itu masih ada yang kurang, begitu ya, sehingga belum di-ACC oleh BPJPH dan demikian juga mungkin BPJPH juga belum di-ACC oleh lembaga halal luar negeri yang ada di sana, gitu. Ya, jadi ada 37 negara yang sudah menandatangani Mutual Recognition Agreement dan ada 9 yang sudah fix diterima. Nah, ya, dan 28 yang ongoing. Nah, apa saja LHLN yang sudah sepakat dengan BPJPH ini? Kita lihat di sini ya. Yang pertama ada Korea Muslim Federation atau KMF. Ya, ini sudah MOU, bukan MOU, MRA ya, kalau MOU itu universitas. Jadi sudah MRA gitu dengan BPJPH. Nanti bisa langsung aja itu beredar produk-produk yang ada label halal KMF-nya yang nggak usah disertifikasi halal lagi di Indonesia. Ada Korean Halal Authority, Islamic Food and Nutrition Council of America. Jadi ada 2 dari Korea, ada 1 dari Amerika. Ada Taiwan Halal Integrated Development Association dari Taiwan ya. Ada dari Thailand, the Central Islamic Council of Thailand atau disingkat CICOT di sini. Kemudian ada Chile dari Amerika juga, Halal Certification Center of Chile, Chile Halal ya. Kemudian ada Halal Conformity Services, ini tidak disebutkan dari negara mana, nanti bisa dicek. Kemudian the Federation of Islamic Associations of New Zealand atau FIANZ, dan yang terakhir dari New Zealand juga ya, New Zealand Islamic Development Trust Ltd. Nah, itu 9 LHLN yang sudah di-ACC oleh BPJPH dan BPJPH juga sudah di-ACC di sana ya. Sementara 28 LHLN yang telah menandatangani MRA dengan BPJPH dalam kesepakatan untuk percepatan penyelesaian asesmen karena masih belum selesai prosesnya, masih ada kriteria yang perlu dilengkapi, persyaratannya itu ada 28. Banyak banget ya. Ini ada dari American Halal Foundation, ada ISWA Halal Certification Department, ada Australia juga, ada dari Jepang ya, ada juga dari mana lagi nih, India, ada dari Afrika Selatan ya. Ini ada banyak sekali lembaga halal luar negeri yang sedang antri untuk bisa bekerja sama dengan BPJPH sehingga memudahkan kegiatan ekspor impor produk halal gitu ya dari Indonesia ke negara lain dan dari negara lain ke Indonesia. Ini nanti bisa teman-teman cek, ada websitenya biasanya ya, satu-satu. Nah, kemudian selain ke-37 LHLN tersebut, BPJPH juga membuat komitmen dengan 16 LHLN terkait penyelesaian asesmen, itu juga masih belum selesai, tapi belum ditandatangani, baru komitmen aja gitu ya, baru wa'ad, belum akad. Nah, juga dengan 54 LHLN yang telah mensubmit dokumen pada aplikasi Si Halal dan masih dalam proses verifikasi. Nah, ini juga yang masih ada baru submit, masih ada kekurangan dokumen gitu.
Totalnya ada berapa teman-teman? Ada 54, 37, dan 16. Ada banyak sekali lembaga halal luar negeri. Ya, ada banyak sekali lembaga halal yang sudah didirikan di dunia untuk mengakomodir kebutuhan umat muslim yang ada di seluruh dunia untuk bisa lebih nyaman untuk kemudian bepergian dari satu wilayah ke wilayah lain karena ada produk halal yang bisa ditemukan dan bisa dikonsumsi, begitu ya. Nah, ini juga penting karena tourism adalah salah satu hal yang menjadi kunci dari eh, berkembangnya sertifikasi halal. Kemudian selanjutnya, ini adalah contoh website dari KMF tadi ya, Korea Muslim Federation Halal Committee, yang mana itu juga sudah di-ACC oleh BPJPH, ini websitenya. Ya, Korea Muslim sekilas mengenai KMF ini, Korea Muslim Federation adalah lembaga representatif Islam gitu ya di Korea, punya halal committee dan sudah mulai mengurus sertifikasi halal sejak 1994. Wah, ini mungkin ada beberapa teman-teman yang belum lahir ya. Em, Kemudian ini sudah ada kerjasama selain dengan Indonesia, juga ada dengan Jakim Malaysia, MUI Singapura, Taiwan, Thailand, USA, nah KFRI gitu dengan Indonesia, dengan Turki, ada banyak sekali. Jadi KMF sudah bekerja sama dengan banyak eh, negara dan itu sudah berarti kan otomatis sudah di-ACC ya sama BPJP karena tadi merupakan salah satu komponen kriteria dari 10 kriteria yang ada. Kemudian selanjutnya ada dari Thailand ya, Cichot, Halal Thailand. Nah, ini websitenya teman-teman nanti bisa cek sendiri di Google ya. Ini bagaimana ini ada daftar produk yang halal dan lain-lain gitu. Kemudian selanjutnya adalah Ivanka. Ini dari Amerika Serikat, USA ya. Ivanka ini juga ada websitenya, nanti teman-teman bisa akses karena saya tidak bisa menampilkan seluruhnya di halaman ini, begitu. Tapi nanti teman-teman bisa mengecek websitenya langsung. Nah, itulah 3 contoh dari lembaga halal luar negeri yang em, sudah saya jelaskan, begitu ya, dari 9 lembaga halal luar negeri yang di ACC BPJPH. Sementara masih banyak lagi yang belum, dan itu bisa teman-teman eksplor setelah ini ya, untuk mencari tahu lembaga halal luar negeri apa lagi sih yang ada di luar negeri sana, dan mereka juga ternyata memproses sertifikasi halal, menyadari pentingnya sertifikasi halal gitu ya. Nah, inilah yang penting ya teman-teman, our inspiration, it's Allah that made you, so only He knows you better than anyone else. Jadi Allah yang telah menciptakan kita manusia, terlepas kita muslim atau bukan, Allah meminta kita untuk patuh ya dalam hal makanan itu, silakan mengkonsumsi yang halal, even you are not a Muslim gitu, dan itu karena Allah lah yang menciptakan dan Allah yang lebih tahu dan sepatutnya itu kita patuhi gitu ya. Nah, nah, kemudian selanjutnya ini adalah inti dari pertemuan ke-6 kita ya, teman-teman, yakni penugasan untuk teman-teman membuat mini poster yang isinya adalah informasi begitu ya. Posternya itu informasi tentang negara di luar Indonesia yang mana eh, di negara tersebut ada pengelolaan sertifikasi dan labelisasi produk halal. Gitu. Nah, ini sebagai contoh yang sudah dikerjakan oleh kakak-kakak tingkat teman-teman sebelumnya. Ada yang membahas eh, Chinese Muslim Association, Taiwan Halal Integrity Development Association, ada yang membahas Majelis Ugama Islam Singapura, ini di sini ada sertifikasi halalnya gitu ya, dan ada juga CICAT dari Thailand. Nah, kemudian dari 9 lembaga halal luar negeri yang di ACC, 28 lembaga halal luar negeri yang masih proses, 16 lembaga halal luar negeri yang baru komitmen, dan 54 lembaga halal luar negeri yang juga masih proses submit, ya. Itu kita boleh ambil atau kita boleh bahas yang mana, Bu? Silakan bahas semuanya. Silakan bisa pilih lembaga halal yang sudah di ACC atau yang masih proses atau yang lainnya. Intinya teman-teman habis ini silakan explore lembaga halal luar negeri. Kalau memang bingung bisa dimanfaatkan list yang sudah ada ini. Boleh ambil yang 9 LHLN, boleh juga ambil yang 28 LHLN. Atau kalau memang teman-teman ternyata, Bu, saya di sini kok belum melihat kira-kira di
Palestina ada nggak ya? Saya mau cari lembaga halal yang ada di Palestina atau di mana? Contohnya di Italia. Gitu. Nah, saya mau coba cari lembaga halal di negara tersebut. Silakan, ya. Nggak apa-apa, silakan. Yang penting teman-teman bisa menuangkannya dalam sebuah poster yang informatif dan atraktif seperti ini. Semoga bisa dipahami ya teman-teman sekalian dan semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi saya via WhatsApp grup atau di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In just 5 minutes, it will be time for prayer. We kindly invite all members of the Fakultas Ilmu Agama Islam and the Universitas Islam Indonesia to prepare and